Pemirsa, usai dilantik, salah satu program prioritas Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian adalah menyisir anggaran di pemerintahan daerah. Tito memerintahkan dirijen terkait untuk menggolongkan daerah mana saja yang penyerapan anggarannya masih rendah. Rekan saya Eva Wondo akan memaparkannya dalam segmen Fact Check berikut ini. Eva, silakan. Ya, Wahyu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan salah satu program prioritas di awal menjabat adalah menyisir anggaran pemerintah daerah. Tito menyebutkan penyisiran dilakukan dalam 2 bulan ke depan sebelum tahun 2020, terutama daerah yang penyerapan anggarannya masih rendah. Lalu benarkah penganggaran APBD yang tidak sesuai menyebabkan penganggaran atau penyerapan anggaran rendah? Mari kita cek faktanya, Wahyu dan juga pemirsa. Kita lihat dulu pernyataan dari Mendagri Tito Karnavian. Tito Karnavian menyatakan bahwa karena ini jelang akhir tahun, 2 bulan ke depan kita fokus pada penyerapan anggaran. Kemudian saya juga minta dirjen terkait untuk menyisir daerah-daerah mana yang penyerapan anggarannya kurang bagus. Hal ini disampaikan Tito Karnavian di kantor Kemendagri 24 Oktober 2019. Lalu pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan skala belanja daerah untuk tingkat provinsi sebesar 6,2% dari tahun 2017. Lalu apa saja komponen belanja dengan rasio terbesar dalam belanja daerah? Kita lihat, ini dia adalah komponen belanja dengan rasio terbesar dalam belanja daerah. Ada belanja bunga, belanja subsidi, kemudian belanja hibah, lalu ada belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten atau kota, dan juga pemerintahan desa, lalu belanja barang dan juga jasa. Selanjutnya adalah belanja bantuan keuangan kepada provinsi, kabupaten, kota, dan juga pemerintahan desa, lalu belanja tidak terduga dan juga belanja pegawai serta belanja modal. Nah, dari komponen belanja tersebut menurut Kementerian Keuangan sepanjang 2018 belanja pegawai ini masih menjadi jenis belanja yang paling dominan. Kita lihat datanya. Ini data dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa belanja pegawai masih menjadi jenis belanja yang paling dominan dalam menyerap APBD tahun 2018. Dari total belanja 542 daerah yang mencapai angkanya lebih dari 1 triliun rupiah, 35,6% dari anggaran tersebut direalisasikan untuk belanja pegawai sebesar 410 triliun rupiah. Nah, kita akan lihat sebenarnya seberapa serapan anggaran di salah satu daerah, yakni di DKI Jakarta. Kita akan lihat bahwa serapan anggaran di DKI Jakarta dalam 2 bulan menuju akhir tahun 2019, serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta baru mencapai 57,17%. Nah, padahal menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, normalnya serapan anggaran minimal adalah 80% dari APBD. Nah, sebelumnya Pemprov DKI Jakarta juga menargetkan bahwa seluruh program yang direncanakan terlaksana pada APBD 2019 sehingga anggaran ini bisa terserap lebih dari 85%. Namun kenyataannya 2 bulan lagi jelang tahun 2020, serapan anggaran baru mencapai 57,17%. Nah, kita akan lihat ini pernyataan dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyatakan bahwa apa sebenarnya ini alasan serapan anggaran rendah. Kita lihat pernyataan dari Agus Pambagio bahwa rendahnya serapan anggaran ini karena pada saat pembuatan APBD tidak sesuai dengan kondisi real atau kondisi yang sesungguhnya dan juga kemampuan pemerintah daerah. Agus juga menyatakan bahwa ini muncul kemudian proyek-proyek yang diciptakan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Perencanaan bukan hanya asal besar dananya saja, tapi harus bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kita juga akan melihat bahwa pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sehari sebelum Mendagri menyatakan akan menyisir anggaran Pemda atau 23 Oktober 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyisir ulang rencana anggaran 2020. Penyisiran untuk memastikan tidak ada anggaran yang terbuang. Kita lihat pernyataan Anies bahwa jangan ada pengeluaran yang tidak perlu. Kalau tidak perlu, ya nggak usah dikeluarkan, diberikan kepada tempat lain yang lebih penting. Kemudian hal ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah Pemprov DKI mengubah kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran atau KUAPAS tahun 2020.
Ya, ini yang dirubah pemirsa dari 95,9 triliun rupiah menjadi 89,4 triliun rupiah atau turun sekitar 6,5 triliun rupiah. Nah, efisiensi dilakukan dalam pos anggaran untuk kunjungan kerja dan juga konsumsi rapat. Yang jadi pertanyaannya adalah mengapa penyisiran anggaran baru dilakukan sekarang padahal penyusunan anggaran APBD 2020 sudah dimulai sejak 8 bulan lalu atau sejak bulan Maret 2019. Ini menjadi tanda tanya. Ya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa langkah prioritas Mendagri yang baru Tito Karnavian menyisir anggaran Pemda bukan tanpa alasan. Hal ini karena Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab pada pengawasan anggaran di daerah. Tito menyatakan bahwa kalau penyerapan anggarannya rendah, maka pembangunannya juga nggak ada. Kita harus mendorong di pemerintahan kali ini perencanaan dan eksekusinya harus lebih bagus. Tentu harapannya kebijakan tidak menghambur-hamburkan anggaran ini akan berdampak langsung pada peningkatan pembangunan di Indonesia. Wahyu, kembali ke Anda.